Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Saya ingin mengucapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing, di kamar, atau di mana saja saudara berada dan menyaksikan akan acara persekutuan yang indah ini, yaitu Rumah Doa GMCC, gereja kita yang kita cintai bersama-sama. Nah, mari satukan hati kita pada saat ini. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan sama-sama berdoa. Dan yakinlah bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, berhimpun, bersekutu di dalam nama Yesus, janji Tuhan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara berada, kami yang di sini, saudara yang ada di rumah, yakinlah bahwa hadirat Tuhan sanggup menjamah kita semua dimanapun kita berada. Mari angkat tanganmu dan mulai naikkan syukur kepada Tuhan. Dia baik, Dia sungguh baik. Tak pernah berubah kasih setianya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang mengasihi kita, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita rasakan. Kasih setianya yang menopang kita hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Terimalah syukur kami yang kami naikkan padamu. Sebab kasih setiamu, sebab anugerahmu, kami kan bernyanyi, kami kan bermazmur. Haleluya, oh haleluya. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir sukacitamu, damai sejahtera-Mu menguasai kami dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Yes Lord. Melimpah bagiku. Haleluya.
bersama katakan pujian ini sekali lagi. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup, bahkan di musim yang gelap ini Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kami percaya Kau sertai kami, oh. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu perkenanan-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, oh Yesus, Yesus, melimpah bagi. Mari bangkitkan iman-Mu, nyatakan pujian ini sekali lagi. Bersamamu Bapa, kami lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, kuatkan langkahku, oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Yakinlah bahwa Tuhan berserta engkau. Nyatakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati. Kami tidak sendirian melewati musim ini Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. Kami bersyukur, oh Engkaulah yang bertindak Tuhan, melindungi kami, menolong kami, memberkati kami, menjawab doa-doa kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kami terima anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami sembah di dalam anugerah-Mu. Terima anugerah Tuhan pada saat ini, saat Engkau menyembah hadirat-Nya bagi setiap kita. Mari buka hatimu dan sembah Dia, oh. Sebab anugerah-Mu seperti perisai. Anugerah-Mu Tuhan, kami kuat di dalam anugerah-Mu.
Kami aman di dalam anugerah-Mu, sebab Tuhan beserta kami. Oh, Hiralabashadaralamo, Hiralabashikaralamo, Shiralalabasandaralamo. Pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu seperti perisai, dari depan dan dari belakang tangan-Mu melindungi kami dari samping kiri dan kanan Tuhan. Tangan-Mu melindungi kami Tuhan, tangan yang kuat, tangan yang perkasa, tangan yang memberkati, tangan yang menyembuhkan itu ada atas setiap kami. Kami tidak perlu takut melewati musim ini Tuhan, sebab Tuhan beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami Tuhan, sehingga kami tidak takut melewati lembah kekelaman. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah damai sejahtera kami Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan. Oh, Kiralarabashe, Kiralabashanaralamu. Biarlah kelegaan-Mu Tuhan memenuhi kami. Jiwa yang letih, yang lesu, berbeban berat, biarlah menemukan kelegaan di dalam-Mu Tuhan. Let us find the true rest in You, Lord. Oh Jesus. Kemenangan terjadi di sini. Yesus, 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 ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Dan kami terima anugerah-Mu. Sebab hanya Yesus Engkaulah, ya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami rasakan terjadi di kesembuhan terjadi sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan kepada Dia segala kemuliaan, sebab Dialah sumber kemenangan kita. Oh, kami terima kekuatan baru, kami terima rahmat-Mu, kami terima kemenangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita. Sikarababasi rabarabasi didi rawala-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 wala
Tuhan Yesus. Kami menghampiri Engkau Bapa di malam ini di rumah doa ini Bapa. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa kasih-Mu, membawa hati kami yang capek mungkin Tuhan. Hari ini Bapa, jamah kami Bapa, jamah kami Roh Kudus. Kami datang Tuhan supaya kami datang. Beban berat kami tinggalkan Bapa. Kami menghampiri Engkau Bapa di malam ini Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan Yesus. Sikarabasi derabasi kababarabasi di. Silabalabasi kababarabasi di. Tuhan Yesus, beri kami kekuatan Bapa, beri kami Roh-Mu Tuhan Yesus. Rupanya kami bangkit lagi Bapa, bangkit lagi Tuhan Yesus, dan berbalik pada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Bapa, kami di rumah doa ini dikuatkan Bapa. Hari ini yang merasakan capek, hari ini Engkau pulihkan Tuhan. Hari ini yang merasakan sakit, hari ini Engkau sembuhkan Bapa. Hari ini yang berbeban berat Bapa, Kau buka jalan Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan apapun di itu Bapa yang kami rasakan, yang dirasakan jemaat-jemaat-Mu hari-hari ini Bapa, Engkau menjamah Tuhan Yesus, Engkau memulihkan Bapa, Engkau buka jalan dalam setiap persoalan-persoalan Bapa. Sikarabasi kabarabasi di. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang masuk di rumah doa ini yang sakit Bapa, Ibu Tan Bapa, yang umurnya 74 tahun Tuhan, yang sakit kanker tumor Bapa di payudaranya Bapa. Hari ini kami nyatakan Bapa, kesembuhan terjadi buat ibu ini Bapa. Engkau memulihkan, bukan mengangkat buat segala penyakitnya Bapa. Sikalabasi dererabasi kababarabasi di. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Fitri Bapa.
dalam proses perceraian Bapa. Kami percaya Tuhan dalam kehendak-Mu Bapa, tidak ada perceraian Bapa. Biar Engkau yang memulihkan, Engkau menyatukan kembali Bapa di keluarga ini Bapa. Engkau memberi kasih mula-mula Tuhan, supaya keluarga ini bersatu lagi seperti yang janjinya di pernikahan ya Bapa. Sikarabasika babarabasi dirabasika Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuatkan kami terus Tuhan di rumah doa ini Bapa. Beri kami kekuatan terus Tuhan, di mana kami mengandalkan Engkau Bapa. Kami mencari Engkau Bapa. Ada jalan keluar dalam setiap permasalahan-permasalahan kami, di mana kami mencari Engkau Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu biarpun kami di rumah-rumah Tuhan. Hari ini kami merasakan Bapa, Engkau memulihkan Bapa. Engkau memulihkan setiap keluarga-keluarga. Engkau memulihkan setiap persoalan-persoalan dalam hidup kami. Biarpun pekerjaan kami, biarpun keuangan kami, Kau yang memulihkan. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Engkau berkata Bapa, orang yang mengandalkan Engkau tidak pernah kekurangan. Orang yang mencari Engkau tidak pernah nggak ketemu, karena kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin Tuhan, amin Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi saudara. Apapun bebanmu, apapun situasi yang kau hadapi hari ini, percayalah bahwa kau punya Tuhan yang besar. Yesus Kristus namanya. Dialah yang sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan. Dialah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Dialah yang sanggup membangkitkan yang mati. Dialah yang sanggup membuat segalanya menjadi baru. Dialah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah yang sanggup membebat setiap luka. Dialah yang sanggup menyediakan segala yang kita butuhkan. Mari angkat tangan dan berserah. Izinkan kasih-Nya memenuhi hatimu. Izinkan kasih-Nya merestorasi kehidupanmu. Dan engkau akan melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu. Terima anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sambil katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami terima Tuhan kelepasan di dalam hadirat-Mu Yesus. Sujud di altarnya, katakan saudara. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Terima kebebasan daripadanya. Dia ubah hidupku, baharui. Oh Yesus, Yesus. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dan bebaskanku Tuhan. Segala keterikatan, segala beban dilepaskan di dalam nama Yesus. Kau ubah hidupku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami terima semua yang baik di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kita berjumpa lagi di dalam ibadah rumah doa GMCC yang diadakan secara online. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya yakin kita semua masih tetap semangat untuk belajar mengenal Tuhan, terus berdoa, dan terus semangat dalam memuji menyembah Tuhan. Baik kita di rumah maupun mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa hadir on-site, kita semua sama-sama tetap dengan semangat yang sama untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan mengenal Tuhan. Nah, malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin gak akan terlalu panjang, tapi saya diminta menyampaikan firman Tuhan tentang doa yang berintegritas. Dan ketika disampaikan kepada saya untuk menyampaikan hal itu, saya merenung dan saya bertanya sama Tuhan, kira-kira untuk ketika saya diberikan kesempatan malam hari ini, bagian mana yang Tuhan ingin saya sampaikan? Dan saya mencari dan akhirnya saya menemukan rasanya ini yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya setiap kita bisa mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan memberikan hati dan telinga seorang murid untuk kita menangkap pesan Tuhan malam hari ini. Nah, yang saya mau sampaikan saya ambil dalam Markus 11. Markus 11 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di dalam Markus 11 ayat 24-25 ini kita bisa belajar sesuatu, Bapak Ibu. Kalau bicara tentang menjawab doa, saya yakin ayat 24 adalah ayat yang kita seringkali pegang dan ayat yang jadi kekuatan buat kita, yaitu Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita diminta untuk percaya dan meyakini bahwa kita sudah menerimanya ketika kita berdoa dan memintanya kepada Tuhan. Itu ayat yang sering kali kita pegang. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak boleh bimbang. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dan kita akan menerima jawaban doa. Nah, kalau dari ayat 24, itu tentunya betul. Kita harus berdoa dengan iman, dengan percaya, dengan sepenuh hati, dengan tanpa keraguan. Dan bahkan ketika kita doa, sekalipun kita belum terima, kita sudah harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Itu di ayat 24. Namun jangan lupa di ayat 25 Bapak Ibu, bahwa ternyata setelah kita berdoa dan percaya dan meyakini Tuhan menjawab, ada hal lain yang Tuhan minta di ayat 25, yaitu Tuhan bilang, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, dari hal ini saya belajar Bapak Ibu bahwa doa itu bukan cuma tempat untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan harus menjawabnya. Tetapi seperti kita ketahui, doa itu adalah komunikasi dua arah. Sekali lagi, doa itu adalah komunikasi dua arah. Kita bicara, Tuhan mendengar. Itu yang kita harapkan kan. Yang selama ini konsep kita tentang berdoa adalah gitu. Kita doa, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Itu yang jadi keinginan kita. Tapi jangan lupa, kalau bicara komunikasi itu dua arah, artinya ada saatnya kita berdoa, kita mengajukan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Namun, ada kalanya juga Tuhan berbicara, kita mendengar dan kita melakukannya. Bukankah demikian? Bagi saya, ayat 24 tadi, Tuhan bilang kita doa dengan iman dan percaya seakan kita sudah terima. Itu bagian kita berdoa, lalu Tuhan bagiannya menjawab. Tapi jangan lupa, di ayat 25 dikatakan, Tuhan pun punya arahan, Tuhan pun punya tuntunan, Tuhan pun punya permintaan kepada kita. Apa? Kalau kita berdiri untuk berdoa, kita harus periksa dulu hati kita. Apakah ada sesuatu di sana? Kalau ada sesuatu yang ganjel mungkin terhadap saudara kita, kita ternyata harus membereskannya juga. Nah Bapak Ibu, dari Markus 11 ayat 24 dan 25 ini, kita bisa belajar bahwa doa itu tidak melulu tentang kita menyampaikan permintaan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, tetapi juga
Doa itu adalah tempat kita untuk berdiam dan mendengarkan Tuhan berbicara, mendengarkan Tuhan menuntun kita, menegur kita, memberikan arahan kepada kita. Dan bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 23 berkata demikian. Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bukankah ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, lalu kita berdiam dan memberikan kesempatan komunikasi dua arah itu berjalan, dan setelah kita menyampaikan ini dan itu, kehendak, kerinduan, keluh kesah hati kita dengan jujur, demikian juga ada waktunya kita diam, lalu Tuhan menyampaikan kepada kita arahan, perintah, ajaran, dan bahkan teguran yang mendidik. Dan firman Tuhan tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa perintah itu pelita, ajaran itu cahaya. Semua yang Tuhan sampaikan di dalam doa itu adalah hal yang penting bagi kita, menerangi langkah kita supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak kejeblos di dalam lubang. Dan bahkan dikatakan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa bagian terpenting dari doa adalah sebenarnya bukan bagian di mana Tuhan harus mendengarkan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya tanpa perlu kita mengkhususkan waktu, lalu merangkai kata-kata, lalu menyampaikan panjang lebar, Tuhan sebenarnya tahu isi hati kita. Tapi memang kita perlu untuk berdoa dan menyampaikannya, karena itu adalah wujud hubungan yang diinginkan Tuhan, untuk Tuhan miliki bersama kita, untuk kita punya kedekatan, sama seperti kita sama anak kita. Kita mungkin tahu anak kita pinginnya apa, tapi ketika dia datang, berbicara dan menyampaikan dengan jujur, dengan sepenuh hati, kita senang bukan karena dia pernyataan penyampaian keinginannya, tapi kita senang karena itulah kesempatan kita ngobrol. Itulah kesempatan kita mengenal dia mengenal kita. Itulah kesempatan jalinan komunikasi dibangun. Dan bagian terpenting dari doa bagi kita sebenarnya adalah Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Tuhan tahu kerinduan hati kita. Namun bagian yang terpenting adalah, adakah kita mengambil bagian yang kedua? Yaitu kita duduk, diam, mendengarkan ajaran, mendengarkan nasihat, dan bahkan menerima ketika Tuhan menegur kita. Karena itulah yang penting. Firman Tuhan di dalam Markus tadi yang kita sudah baca, dikatakan sebagai sebuah contoh ketika kita datang berdoa, kita sudah menyampaikan keinginan kita percaya Tuhan menjawab, lalu Tuhan juga menyampaikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Contohnya tadi di Markus 11 ayat 25. Tuhan minta kita mengecek hati kita. Apakah ada sesuatu di sana? Apakah ada hubungan yang tidak baik dengan saudara kita? Apakah kita ada sakit hati? Atau kita ada kecewa? Atau ada luka? Atau ada permasalahan yang perlu diselesaikan? Tuhan minta kita beresin. Jadi Bapak Ibu, mari ketika kita datang doa, kita datang dengan jujur, dengan utuh, namun juga dengan telanjang. Dalam artian kata, kita siap menerima koreksi, kita siap untuk ditelusuri oleh Tuhan, kita siap menerima nasihat, kita siap menerima arahan dari Tuhan, karena semua itulah yang memberikan kepada kita penerangan, cahaya untuk menerangi jalan kehidupan kita, dan itu semua baik untuk kita. Dan Tuhan kalau memberikan ajaran Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Kalau masalah memenuhi keinginan kita, memenuhi doa-doa kita, menjawab apa yang kita butuh, itu hal yang ringan, hal yang sepele. Dan saya yakin kita tidak perlu ragu, Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup menjawab doa kita. Kita punya masalah apa sih Bapak Ibu? Kesehatankah? Keuangankah? Kesedihan yang terdalam yang mungkin orang lain tidak tahu? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu Bapak Ibu. Apakah Tuhan nggak sanggup menjawab? Dikatakan bahwa telinganya tidak kurang tajam dan tangannya itu tidak kurang kekuatannya untuk menolong setiap kita. Kuasanya nggak kurang. Namun jangan pernah lupakan bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan juga di dalam doa kita, yaitu ketika Tuhan berbicara, kita pun perlu mendengar dan melakukan bagian kita. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya pernah sharing dengan seseorang yang berkata demikian, Ci, saya capek dalam hidup ini.
Saya suka dikata-katain sama saudara saya, dihina, dianggap remeh, dianggap rendah, nggak dianggap penting. Sederhana, karena saya kalah kaya, karena saya kurang kaya. Dan saya sedang berdoa supaya Tuhan memberkati saya sedemikian rupa, supaya saya jangan diinjak-injak lagi, supaya saya diberkati banyak, sehingga saya tidak dihina lagi. Tiba-tiba kalimat itu menyentak saya. Dan lalu saya berpikir begini, sebenarnya menjawab doamu untuk dibikin kau usahamu berhasil dan kamu kaya itu urusan yang remeh bagi Tuhan. Menurut saya remeh. Susahnya di mana sih? Tuhan itu kaya. Tuhan itu tidak kurang kuasa untuk bikin kita jadi kaya. Tapi ada kalanya mungkin yang perlu diperbaiki adalah hati kita. Karena kalau motivasi kita ingin diberkati dan kaya supaya kita tidak diinjak-injak dan kita bisa menunjukkan, wow, siapa diri saya, kamu mesti hargai saya, kamu jangan injak-injak saya, kamu harus hormati saya karena sekarang saya kaya. Rasanya bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan berkati kita dengan hati yang tulus murni, supaya ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Sungguh-sungguh dengan maksud murni mau jadi berkat buat orang lain. Bukan buat jangan dihina, bukan buat dipandang orang, bukan buat dipuji-puji, bukan supaya mencapai jajaran elit dan keluar dari lingkup rakyat jelata mungkin. Kalau kita punya hati yang tulus dan murni, suatu hal yang mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita sampai kita kaya. Amin Bapak Ibu. Yang penting adalah bukan Tuhan menjawab doanya dengan segera, bukan. Tapi bagaimana hati kita? Kalau hati kita benar, kalau hati kita tulus, Tuhan memberikan arahan, kita lakukan. Tuhan menegur, kita bertobat. Tuhan memberikan tuntunan, kita ikuti. Fokus kita yaitu mengerjakan bagian kita, yaitu apa yang Tuhan minta kita kerjakan. Dan ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan minta kita kerjakan, saya yakin dan percaya urusan menjawab doa itu masalah sepele di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin doa kita adalah doa yang dijawab oleh Tuhan, kita perlu memiliki kepribadian yang berintegritas, yaitu kita fair, kita datang kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita dengan jujur, dengan telanjang yang tadi saya katakan. Maksudnya apa? Kita sampaikan isi hati kita sepenuhnya sama Tuhan, tapi kita juga merelakan diri kita dikoreksi, merelakan diri kita diberikan nasihat, memberikan diri kita siap melakukan apa tuntunan Tuhan bagi setiap kita, apa arahan Tuhan bagi setiap kita, apa ajaran Tuhan bagi setiap kita. Dan ketika kita mengerjakan bagian kita dengan baik, saya yakin dan percaya jawaban doa cuman masalah waktu. Mari kerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, yaitu menjawab setiap doa kita. Semangat terus dalam berdoa, semangat terus dalam setia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengangkat tangan kami, biar berkat kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.